Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati Yananda. Saya mahasiswi semester 4 dengan NIM A111120176 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Tadulako Palu. Pada video kali ini, saya beserta rekan-rekan akan menyampaikan dan memaparkan materi dari mata kuliah Filsafat Pendidikan, yaitu mengenai pendidikan di era globalisasi berdasarkan filsafat. Baik teman-teman, kita langsung saja ke pemaparan materi yang pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Pendidikan secara umum memiliki arti suatu proses kehidupan dalam mengembangkan diri setiap individu untuk dapat hidup dan melangsungkan kehidupan. Pendidikan itu berperan penting dalam kehidupan manusia karena dengan mempelajarinya dapat memberikan pengetahuan, kemudian untuk karir atau pekerjaan, membangun karakter, memberikan pencerahan, dan juga membantu kemajuan bangsa. Nah, disinilah pendidikan diharuskan menampilkan dirinya. Apakah ia mampu mendidik dan menghasilkan para siswa yang berdaya saing tinggi, atau justru mandur dalam menghadapi gempuran berbagai kemajuan dinamika globalisasi tersebut. Dengan demikian, era globalisasi adalah tantangan besar bagi dunia pendidikan. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Tantangan pendidikan di era global. Dalam konteks ini, Khairuddin Kurniawan tahun 1999 memerinci berbagai tantangan pendidikan menghadapi era global. Yang pertama yaitu tantangan untuk meningkatkan nilai tambah, yaitu bagaimana meningkatkan produktivitas kerja nasional serta pertumbuhan dan pemerataan ekonomi sebagai upaya untuk memelihara dan meningkatkan pembangunan berkelanjutan. Yang kedua, tantangan untuk melakukan riset secara komprehensif terhadap terjadinya era reformasi dan transformasi struktur masyarakat dari masyarakat tradisional agraris ke masyarakat modern industrial dan informasi komunikasi, serta bagaimana implikasinya bagi peningkatan dan pengembangan kualitas kehidupan sumber daya manusia. Ketiga, tantangan dalam persaingan global yang semakin ketat, yaitu meningkatkan daya saing bangsa dalam menghasilkan karya-karya kreatif yang berkualitas sebagai hasil pemikiran, penemuan, dan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Keempat, tantangan terhadap munculnya invasi dan kolonialisme di bidang politik dan ekonomi. Semua tantangan tersebut menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing di bidang-bidang tersebut secara komprehensif dan kooperatif, yang berwawasan keunggulan, keahlian profesional, berpandangan jauh ke depan atau visioner, rasa percaya diri dan harga diri yang tinggi, serta memiliki keterampilan yang memadai sesuai kebutuhan dan daya tawar pasar. Selanjutnya, dampak yang ditimbulkan dari era globalisasi. Sebenarnya ada dampak yang diterima oleh masyarakat dan peserta didik di era globalisasi ini. Dampak yang timbul ada dua, dampak negatif dan dampak positif. Walaupun kita belum menyadari apa dampak positif dan dampak negatif di era globalisasi ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa dampak positif yang diterima peserta didik di era globalisasi ini. Ada 4 dampak yang diterima. Dampak pertama, mempermudah siswa menggali informasi tentang pelajaran yang ditempuh di sekolah. Dampak kedua, meringankan berkomunikasi jarak jauh antara siswa, peserta didik, dan orang tua, yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama antara guru, peserta didik, dan orang tua. Dampak yang ketiga, siswa bisa membuat karya tulis maupun gambar melalui teknologi komputer. Dan dampak yang terakhir, yaitu dampak keempat, adalah menambah wawasan informasi dunia kepada siswa. Kemudian dampak negatif bagi peserta didik di era globalisasi.
yaitu 1. Kemajuan teknologi dan informasi membuat peserta didik terlena dengan godaan dunia maya, dan pada akhirnya perlahan-lahan terkikis moral dan pesan-pesan kebaikan yang diajarkan oleh agama. 2. Di era globalisasi dan kemajuan informasi, komunikasi, dan teknologi membuat siswa perlahan-lahan lebih mementingkan kesenangan pribadi dibandingkan rasa kebersamaan kepada keluarga, teman sejawat, dan lingkungan masyarakat. 3. Semua dampak negatif itu berlaku bagi seseorang yang selalu menyalahgunakan kemajuan teknologi demi kepentingan pribadinya. Dan yang terakhir yaitu tuntutan hidup peserta didik yang akan datang di zaman era globalisasi semakin meningkat. Pendidikan mempunyai peran yang sangat penting demi kemajuan pendidikan di zaman canggih seperti ini, tanpa meninggalkan pesan-pesan moral agama dan tidak meninggalkan budaya karakter baik. Solusi menghadapi tantangan di era global. Bagian A, orientasi pendidikan tidak hanya berupa teori-teori, namun harus dibarengi dengan praktik. Praktek pembelajaran harus lebih diperbanyak sehingga siswa akan mudah mengembangkan keterampilannya. Bagian B, dalam proses belajar mengajar, guru harus benar-benar mau mengembangkan pendidikan yang berbasis siswa, sehingga akan terbentuk karakter kemandirian sebagai karakter yang tuntut dalam era global. Bagian C, guru harus benar-benar menguasai materi pembelajaran dan ilmu mendidik. Bagian D, perlunya pembinaan dan pelatihan tentang peningkatan motivasi belajar terhadap siswa. Harus ditanamkan pola pembelajaran dan yang berorientasi proses bukan hasil, sehingga siswa akan terbiasa untuk belajar maksimal dengan mementingkan pada substansi bukan formalitas. Profesi guru harus dihargai dengan maksimal. Bagian E, mengembangkan budaya baca bagi kalangan anak usia sekolah maupun masyarakat umumnya. Pemerintah harus konsisten dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Bagian F, perlunya dukungan dan partisipasi komprehensif dari semua pihak yang memiliki kepentingan dengan pendidikan. Solusi lain yang alternatif untuk menghadapi berbagai dampak negatif dari globalisasi adalah dengan meningkatkan pelaksanaan ajaran filsafat pendidikan perennialisme di sekolah dengan sebaik-baiknya. Perennialisme berasal dari kata perennial, yakni abadi atau kekal, dan dapat berarti pula tiada akhir. Dengan demikian, esensi kepercayaan filsafat perennial ialah berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang bersifat abadi. Bagi aliran perennialisme, pendidikan memiliki peran penting dalam proses peradaban manusia untuk mengembalikan kondisi manusia pada zaman modern yang penuh krisis ini kepada kebudayaan zaman lampau yang dianggap telah cukup ideal dan teruji kebenarannya. Baik, saya akan membacakan kesimpulan dari materi kami tentang pendidikan di era globalisasi berdasarkan filsafat. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa filsafat itu penting dalam pendidikan di era globalisasi, karena dapat memberikan pengetahuan, membangun karakter, memberikan pencerahan, membantu kemajuan bangsa, dan juga berperan penting untuk karir dan pekerjaan. Selain itu, pendidikan juga memiliki peran penting karena dengan pendidikan masyarakat lebih terjamin untuk bebas dari penindasan serta kebodohan, di mana dengan pendidikan yang ditempuh masyarakat dapat menemukan inovasi-inovasi terbaru untuk kemajuan bangsa dan negaranya. Perkenalkan, nama saya Juwita Stanbuk A11120200. Di sini saya akan menyampaikan saran dari kelompok kami, yaitu dalam menghadapi tantangan globalisasi dalam pendidikan perlunya memiliki kesiapan mental yang cukup tinggi, dan juga dalam proses belajar mengajar, guru harus benar-benar mengembangkan pendidikan yang berbasis siswa, sehingga akan terbentuk karakter kemandirian sebagai karakter yang dituntut dalam era global, dan perlunya pembinaan dan pelatihan tentang peningkatan motivasi belajar terhadap siswa, serta harus menanamkan pola pembelajaran yang berorientasi proses, dan perlunya dukungan dari semua pihak yang memiliki kepentingan dengan pendidikan.
baik. Terima kasih, itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.